Web browser ini katanya akan gantikan Google Chrome. Halo saudaraku, kembali lagi di channel Kreatif Academy Indonesia. Di video kali ini, kita akan nyobain sebuah web browser yang lagi viral, yang katanya akan menggantikan web browser kesayangan kita, yaitu Google Chrome. Oke saudaraku, langsung saja kita kunjungi official website-nya, itu ada di arc.net ya. Jadi dari tagline pertamanya saat pertama kali kita buka website-nya, Arc is the Chrome replacement I've been waiting for. Wah, ini udah sarkas banget ya dari tagline-nya menyerang si Chrome nih. Jadi katanya Arc itu adalah pengganti Chrome yang kita tunggu-tunggu. Oke. Apakah emang fitur-fiturnya dapat menggantikan Chrome atau bahkan cuman gimmick doang? Mari kita langsung aja cobain ya saudaraku. Nah, sekedar informasi aja dulu ya teman-teman. Jadi sebelumnya si Arc browser ini hanya tersedia di macOS saja, tapi sekarang udah tersedia juga untuk para pengguna Windows. Sekilas dilihat dari tampilannya, emang si Arc browser ini agak beda dengan web browser lain kayak Chrome, terus kayak Mozilla. Ini emang bener-bener beda. Ini kayak lebih berinovasi gitu ya, cara baru dalam menggunakan sebuah web browser. Yang menarik itu adanya ArcMac. Katanya ArcMac ini power up your browser with AI. Jadi ketika kita melakukan browsing, itu di dalamnya udah terintegrasi dengan ChatGPT. Jadi ini adalah cara baru kita dalam melakukan browsing. Jadi lebih smart lagi nanti browsingnya. Lihat, ini kalian boleh baca-baca aja dulu fiturnya ada apa aja. Terus gue juga nanti kita akan cobain gimana cara pakai AI-nya. Gue nggak tahu juga sih. Ini baru pertama kali gue install Arc browser ini di komputer gue. Nah, kalian boleh download, mau pakai Windows, mau pakai Mac, silakan di-download aja dulu. Oke, kita udah berhasil install. Kita coba lihat. Oke, ada intronya dulu ya. Ini cukup mendapatkan first impression yang bagus untuk Arc browser ini. Katanya meet the internet again. Oke, kita coba lihat dulu intronya. Apakah cuman gini doang? Oke, kita next aja deh. Nah, di sini kita akan bikin dulu account ya. Ternyata kita harus bikin dulu account. Setelah bikin account, di sini katanya ada get us up to speed. Jadi kita bisa langsung migrasi dari web browser kita sebelumnya ke Arc browser ini. Oke, jadi kita juga bisa mengimport bookmarknya. Terus kita skip aja. Terus di sini kita juga disuruh apakah kita akan buat Arc browser ini sebagai default browser atau bukan. Ya udah, kita no aja deh. Nah, di sini welcome to Arc browser. Oke, kita langsung cobain. Oke, saudaraku, jadi ini adalah tampilan saat pertama kali gua buka si Arc browser ini. Emang sangat sekali berbeda dengan Google Chrome ataupun Mozilla Firefox. Yang paling kelihatan itu di bagian tab-nya ya. Kalau di Google Chrome itu biasanya kita tab-nya lihatnya di atas ya. Nah, kalau di Arc browser ini kalian bisa lihat di sebelah kiri. Terus di sini kayak ada folder, kalau kita klik, oke. Jadi manajemen tab-nya itu jadi lebih bagus lagi ya. Misalkan kalian nanti mungkin bisa aja punya banyak folder gitu ya, di grouping yang folder pertama untuk project 1, folder kedua untuk project meeting misalkan, jadi lebih termanage gitu tab-nya, jadi nggak bercecer. Kalau misalkan di Chrome itu biasanya kan saking banyaknya sampai berceceran tuh di atas. Jujur dari sisi manajemen tab-nya ini bagus si Arc browser, tapi emang kita butuh adaptasi dulu ya untuk pakai Arc browser ini, karena ini adalah cara baru kita dalam menggunakan web browser. Yang biasanya kita pakai tab di atas, ini jadi di kiri. Di sini ada Gmail. Oh, ini ada kayak shortcut-nya mungkin ya. Ada Gmail, terus ada Google Calendar. Oke. Terus di sini ada tombol buat toggle sidebar. Mantap. Jadi di sini kelihatan ya kalau misalkan kita si sidebar-nya kita hilangkan. Wah, ini ngebug nih, ngebug. Harusnya dia ngilang. Oke. Nah, jadi kalau misalkan kita sidebar-nya kita hilangkan, emang jadi web browser-nya itu lebih luas. Kita mungkin jadi lebih fokus gitu ya. Kita nggak bakalan mudah terdistraksi dengan notifikasi-notifikasi tab-tab yang ada gitu ya. Biasanya kan kalau gua kerja, itu gua buka selalu WhatsApp di web browsernya, pakai WhatsApp web gitu ya. Terus kalau misalkan ada notif lagi kerja, gua kayak terdistraksi aja gitu. Pengen cepet-cepet buka WhatsApp-nya. Jadi kalau misalkan dihilangkan aja tab-nya, kita jadi lebih fokus. Kita bisa jadi lebih produktif sih. Ini alasannya mungkin. Oh ya, gue baru notice nih di sini. Ada extension Chrome yang sebelumnya gue install di Google Chrome ya. Karena tadi kita pilih migrasi langsung, jadi extensionnya pun langsung support ke sini. Langsung terinstall. Gokil sih ini, mantep. Jadi ternyata ekstensi Google Chrome juga dia masih masuk ke sini, masih ada gitu ya. Jadi salah satu kelebihan Google Chrome menurut gua gitu ya, karena banyaknya extension yang sangat berguna. Nah, di Arc browser itu kita juga bisa pakai tuh ekstensi Google Chrome-nya. Oke, gokil, mantap. Gimana kalau misalkan kita lihat dulu, ini ada Find Tabs. Oke, ini kayak buku panduan lah ya, mungkin kita lihat di sini ada 2 bagian.
Oke, jadi katanya kalau misalkan yang bagian atas itu tuh find tabs yang apa ya, permanen gitu ya. Jadi kalau misalkan kita close web browsernya, kita pin di bagian sini, itu tuh nggak bakalan hilang. Mungkin ada konfigurasinya kali ya, konfigurasi berapa lama dia akan hilangnya. Kalau misalkan tab yang ini dia cuman sementara atau temporary. Oke, selanjutnya di sini ada spaces. Oke, kita lihat kalau dari contohnya kita lihat di sini, oh kita jadi punya another side dari diri kita sendiri gitu ya. Another workspace, ada workspace buat kerja, ada workspace buat scroll-scroll sosial media. Nah, itu cara lihatnya di sini nih, teman-teman. Di sini teman-teman bisa klik, misalkan ini adalah workspace kerja kalian. Ini adalah website-website yang sering kalian pakai untuk kalian kerja. Kayak misalkan kalau developer gitu ya, ada localhost, ada dokumentasi misalkan Laravel, React.js, Next.js. Terus kalau misalkan kalian scroll sosial media, kalian pindah dulu ke spaces yang ini. Nah, jadi nggak bercampur tuh antara kerjaan sama hura-hura. Terus selanjutnya ada split view. Nah, ini maksudnya split view kayak gimana nih? Oke, jadi kita bisa belah layarnya itu jadi dua. Kita sembunyikan dulu sidebar-nya biar luas. Wah, ini ngebug lagi nih. Nah, ini ngebug nih. Nah, ini nggak hilang. Masih ada bug di web browsernya kayaknya ya, saudara. Terus kalau misalkan kita lihat di sini ada tombol split view. Kita cobain. Oke, dia jadi nge-split. Terus kita buka misalkan ChatGPT gitu ya. Jadi ini kerjaan kita, ini ChatGPT. Atau misalkan kalau buat kalian yang para developer, gue punya ide nih. Jadi biasanya gue buka ChatGPT, ini bisa tambahin lagi nggak ya? Add right. Oke, bisa 3 guys. Jadi misalkan kita punya ChatGPT, terus di sebelahnya kita pakai Stack Overflow gitu ya buat nyari-nyari debugging. Terus di sebelah kiri ini biasanya kita pakai localhost. Jadi kita sambil buka hasil dari codingan kita cari errornya di ChatGPT ataupun di Stack Overflow. Oke, mantap. Kita lihat sidebar-nya. Dan di sini lihat tab-nya juga dia di grup langsung gitu ya. Jadi kalau misalkan kita tambah tab baru, misalkan kita buka YouTube gitu ya. YouTube kayak gini, enter. Nah, dia buka halaman baru. Terus kalau misalkan kita pengen pindah lagi ke grouping tadi yang di split, kita tinggal klik aja yang ini. Oke, kalau di Chrome emang nggak punya kayak gini. Kalau misalkan di Chrome pengen kayak gini, itu tuh kita harus new browser lagi gitu ya, buka browser baru lagi, baru tinggal kita split view. Kalau di sini enggak, guys. Ini enak banget sih. Emang dari sisi tab manajemennya ini lebih gokil, lebih keren dibanding Google Chrome. Tapi gua rasa ya masih aman lah ya pakai Chrome dibanding dengan Arc browser ini nggak terlalu dapat menggantikan lah. Terus di sini ada bookmark ya, jadi kita juga bisa import bookmark dari browser yang udah kita pakai sebelumnya. Oke, ini kayak extension tadi ya konfigurasinya, kita bisa langsung cepat aja gitu. Terus di sini ada shortcut, shortcutnya ini membantu banget di Arc browser yang dapat mempercepat proses kerja kalian. Yang pertama di sini adalah untuk Mac ada Windows. Kita cobain aja deh ya. Pertama ada new tab. New tab itu Ctrl T. Oke, ini kayak search bar gitu, mantap. Kalau kita pengen buka OpenAI atau Facebook, langsung gini aja. Oke, mantap, mantap. Terus selanjutnya ada new Windows. Kita coba Ctrl N. Oh, dia membuka browser baru. Nah, kalau misalkan Google Chrome gitu ya, lu pengen split view, itu tuh lu harus new window dulu kayak gini, baru nanti diatur satu-satu, dan itu tuh ribet banget. Tapi kalau di Arc, lu tinggal pilih aja split view, nanti langsung terbagi-bagi layarnya. Apalagi kalau misalkan monitor gua yang ultra wide ya, itu di split view makin enak lagi aja gitu. Oke, selanjutnya di sini ada incognito. Oke, incognito Control Shift N. Oke, aman. Terus ada open little arc. Nah, kalau di Windows nggak ada ya. Terus reopen latest closed tab. Jadi misalkan gini, kita salah nih. Ini kita ke close nih, misalkan YouTube ke close, terus kita pengen balik lagi. Tadi ke close, apa ya yang kita close tadi? Nah, kita bisa ketik aja Ctrl Shift T. Nah, dia balik lagi. Jadi nggak ada alasan tuh close ke close ya. Sip, oke, itu cukup berguna. Selanjutnya ada mana tadi ini ya? Pin unpin current tab. Kita bisa Ctrl D. Misalkan kita pengen pin nih untuk YouTube ini, kita Ctrl D. Oke, dia jadi langsung ke atas. Jadi dia permanen di atas ini. Oke. Terus kalau misalkan unpin, kita Ctrl D lagi. Tuh dia turun ke bawah. Oke, sip. Terus ada copy current tab URL. Jadi katanya untuk mengcopy URL yang ini nih. Kan biasanya kalau di Chrome kita tinggal klik dulu terus baru copy. Kalau misalkan di sini katanya kita cukup kontrol, kok nggak jalan? Alt Shift Ctrl C. Oh, banyak banget yang harus kita pilihnya. Alt Shift Ctrl C ini banyak banget, ada 4 tuh.
Emang sih dari sisi shortcut-nya ini adalah shortcut yang bakalan sering dipakai untuk web developer, di mana web developer biasanya itu nggak pakai mouse ya, kebanyakan dia cuman pakai ketikan gitu. Jadi dia lebih cepat aja gitu kinerjanya. Terus di sini ada show hide the sidebar dengan cara Ctrl S. Oke, jadi selain kita bisa klik yang ini, kita bisa Ctrl S. Oke, mantap. Ini kalau dari sisi workspace sih emang lebih enak di Arc ya. Jadi lebih luas aja gitu. Nah, selanjutnya kita coba bikin space. Maksudnya kayak gimana? Kita klik di sini ada new space. Oke, kita bisa misalkan ini space untuk project satu contoh gitu atau meeting deh, meeting. Jadi nanti nggak kelihatan web browser yang sering kalian pakai itu apa gitu. Terus kita di sini bisa choose theme juga. Oke, kita bisa kustomisasi nih. Misalkan untuk meeting kita pakai warna biru gitu ya, karena brand kita itu adalah brand warna biru. Terus di sini ada light mode sama dark mode. Kita pakai dark mode, oke. Kita create space. Nah, selanjutnya di sini ada space 3 nih. Jadi kita bisa pindah-pindah dengan cara Alt 1, 2, 3, Alt 1, 2, 3. Gokil. Nah, gitu. Jadi terpisah-pisah gitu. Manajemennya lebih bagus. Oke. Terus kita juga bisa bikin folder. Coba contohkan new folder, misalkan di sini untuk debugging kayak gini, terus gimana? Oh, untuk tabnya kita tinggal masukin aja ke dalam. Nah, kayak gitu. Jadi, oh nggak masuk. Kok nggak masuk? Gimana cara masukinnya nih, guys? Um, Oke, tahu deh. Buat kalian yang tahu gimana cara masukin ini ke dalam folder, langsung komen aja di bawah. Ih, kok gini sih? Aneh. Nah, ini kayaknya ngedebug ya. Ini kayaknya ada sedikit bug ya. Kayaknya ya. Kok kayak gitu sih? Oh, gitu guys. Pokoknya gitu lah ya. Ini mungkin ada sedikit bug atau itu. Menurutku nggak terlalu banyak fitur yang bener-bener gila. Terus gue juga belum tahu gimana cara pakai AI-nya ya. Buat teman-teman yang tahu cara pakai AI di Arc browser ini, tulis aja di kolom komentar ya. Atau mungkin si Arc browser ini AI-nya hanya support untuk macOS doang. Gue nggak tahu sih. Oke, itu aja mungkin teman-teman. Kalau gue simpulkan, emang dari sisi tampilan itu lebih inovatif, lebih clean, lebih modern, lebih luas, terus manajemen tab-nya lebih bagus juga, ditambah lagi ada yang namanya fitur split view, itu untuk mempercepat produktivitas kita nantinya. Ya, intinya kalau gue lihat, kelebihannya itu ada di manajemen tab, terus di sisi user interface, udah itu doang sebenarnya. Jadi kalau gue sebutkan menggantikan Google Chrome, kayaknya masih jauh deh ya. Tapi kita juga kalau misalkan pengen pindah dari yang tadinya Chrome, terus pakai ke Arc browser, itu tuh emang membutuhkan effort dan juga adaptasi yang cukup lumayan gitu ya, karena ini adalah cara baru untuk kita browsing di internet. Emang kalau menimbang dari sisi manajemen tab, Arc browser ini lebih bagus. Dan ada satu fitur yang nggak bisa gua explore, itu ada AI di dalamnya ya. Kalau misalkan kita lihat di website resminya, ada ArcMap. ArcMap, jadi katanya itu untuk searching, tapi ada AI-nya. Gua nggak tahu nih cara pakai AI-nya gimana. Mungkin buat kalian yang tahu, tulis aja di kolom komentar.